Video kali ini menjadi video kedua dari peristiwa ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kali ini tugas berat para sahabat di mana mereka harus menyampaikan aturan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin. Menyampaikan aturan kepada kaum muslimin tentu sangat mudah, tetapi menyampaikan aturan kepada kaum musyrikin bagaimana caranya? Hanya orang hebat yang bisa menerima amanah ini yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan teman pecinta sejarah, bagaimana kisah beliau dalam menyampaikan amanat Rasulullah SAW akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun 9 hingga 10 Hijriah. Ada baiknya kita bacakan dulu sejarah atau peristiwa penting apa saja sih yang terjadi di tahun ini. Ada 7 kejadian di tahun ini yang datang dari dunia Islam dan ada 6 kejadian penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian penghancuran Masjid Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Kemudian yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh, kematian Kulthum, putri Nabi SAW. Jika merujuk ke kelengkapan tarikh, ada satu peristiwa lagi yang mungkin akan kita bahas, kita tambahkan, yaitu tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwa penting yang terjadi dari luar dunia Islam, yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia, kemudian yang kedua penobatan Khosru Feruzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan nama Kisra III. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat pertempuran Gettysburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima pergantian tahta Visigoth di mana Raja Sintila digantikan oleh Sisenan, dan terakhir adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang. Dan teman cinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah selengkapnya. Di video kemarin saya sudah membahas tentang surat yang turun berkaitan dengan terputusnya perjanjian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin yang berkaitan dengan ibadah haji. Tepatnya turunnya surat At-Taubah ayat 1 hingga ayat 37. Nah, hal itu kan turun kepada Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW tidak ikut melakukan ibadah haji karena urusan pemerintahan. Sehingga surat itu turun di Madinah karena Rasulullahnya ada di Madinah, sementara para sahabat dan Abu Bakar itu sedang ada di Mekah, sedang melakukan ibadah haji. Sehingga surat ini turun berkaitan dengan ibadah haji, tetapi orang-orang yang sedang ada di Mekahnya tidak tahu. Gitu, sehingga ini menjadi satu hal yang urgent diberitahukan kepada mereka. Karena hal itu, maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyampaikan ayat yang baru saja turun tersebut. Sehubungan dengan perlunya ayat-ayat tersebut disampaikan kepada kaum musyrikin di Arab, supaya mereka mengetahui undang-undang Allah yang telah ditetapkan untuk mereka, maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar ke Mekah dan meminta Abu Bakar membacakan ayat-ayat tersebut kepada segenap kaum musyrikin yang berkumpul di padang Mina pada hari Nahar atau kurban. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Keluarlah kamu dengan membawa kisah ini pada permulaan Barah." Permulaan Barah itu maksudnya ayat yang diturunkan. Barah itu artinya putus hubungan. Bara'atu itu kan ayat pertama surat At-Taubah itu ya.
Bara'ah artinya putus hubungan. Jadi dari situ tuh harus disampaikan dan beritahukanlah kepada orang banyak pada hari nahar, hari kurban. Apabila mereka sedang berkumpul di Mina bahwa orang-orang kafir tidak akan masuk surga dan orang-orang musyrik tidak boleh mengerjakan haji sesudah tahun ini dan orang telanjang tidak boleh tawaf di Baitullah. Barang siapa yang punya perjanjian dengan Rasulullah maka perjanjian itu sampai pada masanya. Teman pecinta sejarah mungkin perlu kita perjelas ya, apa sih maksud dari, sabda Rasulullah SAW ini. Teman pecinta sejarah, kalau kita membaca sirah nabawiyah atau mengikuti video saya dari awal ya, dari awal banget bi'tsah atau kenabian, bahkan kalau Anda yang menyimak dari kelahiran Rasulullah SAW, maka kita sudah paham bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai yang pertama adalah putus hubungan, itu adalah putusnya perjanjian antara Rasulullah SAW, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, di mana ada perjanjian bahwa pada hari haji atau pada saat terjadi ibadah haji itu ada kesepakatan mereka melakukan ibadah haji bersama-sama, tetapi dengan cara masing-masing. Kaum muslimin tentu saja dengan melantunkan kalimat talbiyah, kemudian berkurban, tahallul, sa'i dan sebagainya ya, dilakukan sebagaimana sekarang. Hanya saja orang musyrik pun tidak dilarang gitu. Karena perjanjian ini terjadi sebelum Fathu Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka diperbolehkan, kaum muslimin diperbolehkan ibadah haji sesuai dengan keyakinan kaum muslimin, dan orang Quraisy dan orang musyrik pun diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan tata cara mereka. Nah, masalahnya tata cara mereka itu adalah tata cara yang sangat-sangat jahiliyah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas karena mereka melakukan ibadah haji dengan perantara berhala-berhala ya. Kemudian yang kedua di sini ada dikatakan tuh ibadah dengan melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Dan kalimat telanjang di sini memang bermakna telanjang karena orang-orang Quraisy zaman dulu itu memberlakukan kewajiban ibadah haji bagi orang musyrik itu wajib memakai kain Makkah. Jadi mereka diwajibkan untuk membeli. Nah, sementara orang yang tidak punya uang, maka ya udah telanjang aja. Terbayang oleh kita ya bagaimana kondisinya ketika kaum muslimin ibadah dengan menyembah Allah sebenar-benarnya, kalimat talbiyah. Di satu sisi masih ada orang kafir yang mereka melakukan ibadah dengan tata cara mereka yang tadi itu, ada yang telanjang, kemudian menyembah berhala, meskipun pada saat itu berhala sudah tidak ada karena sudah dihancurkan di peristiwa Fathu Mekah. Namun tetap saja karena mereka itu datang ke Makkah, datang ke Ka'bah itu bukan untuk menyembah Allah saja, tetapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang maksudnya dari pandangan kita secara awam saja ya, ini sudah tidak mungkin gitu bercampurnya antara kemusyrikan dan keimanan gitu, bercampurnya antara kejahiliahan. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan mengendarai unta Nabi SAW yang bernama Adba dengan segera menyusul Abu Bakar. Di tengah perjalanan Ali bertemu Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Ali, mengapa ia datang tergesa-gesa dan apakah ia diperintah Nabi SAW untuk memimpin jamaah haji? Ali menerangkan bahwa ia diperintah Nabi SAW untuk menyampaikan perintah dari Yang Maha Tinggi kepadanya yang baru saja diturunkan kepada Nabi SAW kepada segenap manusia, terutama kepada kaum musyrikin yang sedang mengerjakan haji di Mina. Ali, Abu Bakar, serta rombongan jamaah haji kemudian bersama-sama menuju Mekah. Di sini dikatakan berarti Ali bin Abi Thalib itu sampai sebelum ibadah haji itu dilakukan, ya. Di tengah jalan ia berhasil menyusul Abu Bakar. Karena ketergesa-gesaan itu sempat ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah engkau datang diutus untuk menggantikan aku, kata beliau, menjadi pemimpin ibadah haji kali ini? Namun Ali menjawab tidak, karena ya memang ia tidak ditugaskan untuk itu, ia hanya ditugaskan
Ini tetap tugas yang cukup berat gitu ya untuk membawa amanat Al-Quran yang baru saja diturunkan, dan mungkin isi dari Al-Quran ini cukup mengguncang orang-orang musyrik pada masa itu. Setelah mereka mengerjakan ibadah haji bersama kaum musyrikin di Padang Arafah sebagaimana biasa, mereka berangkat ke Mina. Setelah mereka sampai di Mina, segenap jemaah haji muslim dan musyrik berkumpul di sana sampai hari Nahar. Hari Nahar itu tadi ya, hari di mana terjadi penyembelihan kurban. Kemudian Ali berdiri di hadapan jamaah di dekat Jamrah dan membacakan ayat-ayat yang berjumlah 13 itu yang sudah dibacakan di episode sebelumnya. Selanjutnya ia memberitahukan pula kepada orang banyak bahwa ia diperintah Nabi SAW untuk menyampaikan kepada segenap manusia. Hai manusia, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan masuk surga dan orang-orang musyrik sesudah tahun ini tidak boleh mengerjakan haji, dan orang telanjang tidak boleh tawaf di Baitullah. Barang siapa yang masih dalam perjanjian dengan Rasulullah, maka perjanjian itu harus disempurnakan sampai masanya. Beliau memberi tempo kepada kaum musyrikin selama 4 bulan. Jadi haji itu adalah haji terakhir untuk mereka. Tetapi mereka tetap masih bisa bertawaf gitu sampai 4 bulan mendatang. Kemudian tidak ada perjanjian lagi bagi orang musyrik dan tidak ada pula jaminan, melainkan bagi orang yang ada perjanjian dengan Rasulullah SAW sampai kepada masa yang ditentukan. Maka perjanjian itu tetap berlaku sampai masanya. Maksudnya di sini ada catatan kaki ya. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin di kala itu ada dua, yang maksudnya bersifat umum, dan yang khas bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah orang yang tidak boleh dihalangi apabila datang ke Baitullah, dan orang yang tidak boleh merasa takut pada bulan-bulan yang dihormati. Adapun yang khas ialah perjanjian antara Nabi dengan kabilah-kabilah Arab pada masa yang ditentukan. Jadi ada Rasulullah SAW yang bersifat umum itu ya untuk keseluruhan lah. Tetapi ada perjanjian khusus antara Rasulullah SAW dengan kabilah-kabilah tertentu, dan itu berlaku sesuai dengan perjanjian yang sudah ditulis gitu ya. Di sini terlihat bahwa Rasulullah SAW itu pada perjanjian itu benar-benar kuat. Sedangkan yang bersifat umum itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi waktu hanya sampai batas 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu kan setelah ibadah haji itu orang musyrik itu ada yang nggak langsung pulang ya, tapi ada yang berdiam dulu di Mekah gitu ya. Ada yang ya sekedar rekreasi, mereka datang dari jauh ya, sama aja dengan kita gitu. Sekarang kan mumpung ke Mekah tuh sambil rekreasi, sambil belanja dan sebagainya. Nah, ada mereka juga yang tetap melakukan tawaf gitu. Ya sama aja kayak kita gitu. Tetap melakukan tawaf gitu, meskipun ibadah haji sudah selesai. Nah, itu masih diperbolehkan sampai 4 bulan dikasih waktu gitu. Setelah 4 bulan itu sudah kaum musyrikin sudah tidak boleh ada lagi di Mekah. Demikianlah undang-undang Allah yang disampaikan oleh Ali atas nama Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, yang didengar oleh segenap kaum musyrikin bangsa Arab yang datang mengerjakan ibadah haji pada tahun itu. Intinya ada 4 hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut. Kaum musyrik tidak boleh mengerjakan ibadah haji sesudah tahun ke-9 Hijriah. Dan orang yang tidak berpakaian tidak boleh mengerjakan tawaf di Mekah. Kemudian pada tahun ke-9 Hijriah itu mereka yang sedang ada di Tanah Suci diberi kesempatan selama 4 bulan. Ditetapkan sejak hari pengumuman itu untuk menyelesaikan urusan di Mekah. Lalu mereka masing-masing dapat kembali ke tempat kediaman mereka atau ke negeri mereka. Kemudian jamaah haji kaum muslimin setelah menyelesaikan ibadah haji tidak mendapatkan rintangan apapun dalam kepulangan mereka, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak ada yang menolak mereka? Sementara di tahun-tahun sebelumnya kan, jangankan untuk memberitahukan aturan kaum muslimin untuk mereka gitu, atau untuk melaksanakan aturan kaum muslimin, aturan yang digariskan oleh pemerintahan kaum muslimin kepada mereka itu nggak bisa sama sekali. Jangankan untuk itu, untuk kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di Madinah saja itu sudah cukup berat. Tetapi sekarang malah mereka itu ketika diberikan suatu aturan yang
cukup tegas dari kaum muslimin, mereka tidak bisa apa-apa, hanya bisa menaatinya. Tentu ini terjadi karena Fathu Mekah, di mana kaum muslimin itu sudah bisa memfutuhkan Mekah, dan orang-orang Quraisy itu seluruhnya, hampirlah ya, seluruhnya masuk Islam. Dan karena kemenangan inilah begitu mudah ya aturan-aturan Allah itu ditegakkan, dan ini menjadi jawaban bagi kita yang masih bertanya-tanya, kenapa sih kaum muslimin harus menaklukkan suatu daerah? Kenapa sih kaum muslimin kok haus dengan kekuasaan? Ini bukan haus dengan kekuasaan, tetapi harus berkuasa. Untuk apa? Untuk mudahnya aturan-aturan Allah itu ditegakkan. Ingat ya, kejadian-kejadian kaum muslimin begitu ditindas, bukan hanya dilarang masuk pas perjanjian Hudaybiyah tuh. Bahkan sebelum-sebelumnya kaum muslimin itu disiksa. Ada yang banyak yang kehilangan nyawa, dipenggal, dieksekusi, disiksa, dijual belikan gitu ya, diusir, tidak diakui keluarga oleh orang-orang Quraisy. Itu kan karena pemerintahan Rasulullah SAW itu belum berkuasa di Jazirah Arab. Sementara setelah berkuasa, mudah bagi Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat Allah. Teman pecinta sejarah, bayangkan ini terjadi di zaman kita sekarang ya, ketika kaum muslimin jumlahnya sedikit atau banyak tetapi tidak berkuasa. Aturan-aturan yang dijalankan itu hanya sebatas aturan-aturan keagamaan, misalnya gugat cerai, menikah. Sementara aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan perpolitikan, yang berkaitan dengan kepentingan umum, ini tidak bisa dilaksanakan karena kekuasaan itu tidak dipegang oleh kaum muslimin. Ala kulli hal, ini adalah kepemimpinan yang ideal ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun sekarang kita tetap tidak boleh menyalahkan keadaan. Kenapa orang-orang tidak percaya gitu ya, misalnya tidak mau diatur oleh aturan Islam. Bukan kita harus punya keberanian terus langsung meraih kekuasaan itu, direbut gitu ya kekuasaan itu, bukan. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW, kita harus berdakwah dulu kepada masyarakat. Masyarakatnya harus disadarkan dulu kalau kepemimpinan diraih oleh kaum muslimin tetapi masyarakatnya tidak sadar, hasilnya nggak akan bagus. Seperti misalnya di Mogul, di mana sekarang orang India itu relatif tidak secara secara akidah tidak futuh kan, di bawah kekuasaan Mogul, karena Mogul itu ya berkuasa dari atas ke bawah gitu. Berbeda dengan cara Rasulullah SAW yang dari bawah dulu, beliau itu menyiapkan masyarakatnya dulu. Baru setelah masyarakatnya siap, barulah diambil kekuasaan itu oleh kaum muslimin. Bukan dengan cara direbut, bukan dengan cara direbut secara paksa, direbut secara kasar gitu. Bahkan ada negeri yang mereka masih beragama Kristen, tapi pemimpinnya itu sudah tunduk kepada pemerintahan Islam, tapi mereka nggak mau masuk Islam, tetap mau masuk Kristen, nanti bayar jizyah aja gitu. Itu tidak masalah, boleh. Hanya saja orang-orangnya, meskipun mereka itu orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik gitu ya, tetapi mereka ridho untuk kehidupan mereka bermasyarakat, kehidupan pemerintahan mereka itu diatur oleh pemerintahan Islam. Jadi sekali lagi bukan harus direbut gitu ya, bukan, tetapi harus didakwahi masyarakatnya dulu supaya siap mereka, diatur oleh agama, kehidupan mereka bukan hanya diatur secara ritual, tetapi aturan bersosial, aturan pemerintahan juga diatur oleh agama. Dan ini menjadi PR yang sangat berat bagi kita ya, berat, tapi juga ya kalau Allah sudah ya sebagaimana Rasulullah SAW juga terlaksana ya semua hal ini juga dengan jalan yang lumayan berat juga ya, sampai beliau itu 13 tahun di Makkah gitu, dan yang beliau alami bukan hal yang sepele gitu, yang sangat berat. Tinggal mungkin kitanya, apakah siap kita sebagai orang-orang yang
masih belajar lah ya, tapi sudah bisa mengajak, bisa tidak sebagaimana para sahabat masih belajar, tapi sudah bisa ngajak orang, masih belajar, tapi sambil belajarnya itu mereka sudah bisa bergerak gitu. Jadi mereka belajar nggak sambil diem, tapi mereka belajar sambil mereka juga bergerak. Nah, kita siap nggak seperti itu? Jadi Islam itu akan menang suatu saat nanti, hanya apakah akan melewati tangan-tangan kita atau tidak. Apakah kita siap? Tangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur masyarakat. Apakah siap pundak kita memikul beban urusan kemasyarakatan? Apakah kita siap sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat? Teman pecinta sejarah, kemenangan Islam ada di tangan kita. Sudah sejauh mana kita siap seperti mereka, Rasulullah dan para sahabat? Namun siap atau tidak ada salahnya kita terus berdoa. Kalau tidak di tangan kita, insya Allah di tangan anak cucu kita. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan hari ini agak berbeda angle videonya ya, karena satu dan lain hal. Jadi mohon maaf kalau kurang nyaman di mata Anda, juga di telinga Anda, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ilmunya tetap bisa didapat ya, dan terutama semangat untuk berdakwahnya tetap bisa mengalir kepada Anda semua. Bukan dari saya, tetapi tentu saja dari Sirah Nabawiyah. Bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.